semuanya, perkenalkan aku Felis Elena, mahasiswa Matematika Angkatan 20. Tahun ini, aku berkesempatan menjadi salah satu ISMA awardees ke Western University di Kanada. Di video ini, aku bakal jelasin sedikit tentang apa itu ISMA, persyaratan, proses seleksi, alasan aku daftar ISMA, dan tips buat teman-teman yang berencana untuk daftar di periode selanjutnya. Yang pertama, apa itu ISMA? ISMA merupakan singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards yang adalah sebuah program beasiswa dari Kemendikbud untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa S1 Indonesia untuk belajar selama 1 semester di universitas ternama yang tersebar di seluruh dunia. Beasiswa yang diberikan mencakup seluruh proses persiapan, mulai dari tiket pesawat, rumah tinggal di negara tujuan, uang kuliah yang akan dibayarkan, proses visa, PCR, transportasi, asuransi kesehatan, serta uang saku. Beasiswa pertukaran pelajar luar negeri untuk mahasiswa S1 tergolong tidak sebanyak beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa S2. Oleh karena itu, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana cara daftar ISMA, selanjutnya aku akan bahas beberapa persyaratan yang kalian butuhkan untuk mendaftar ke program ISMA ini. Berdasarkan postingan yang ada di Instagram @isma_ri, syarat utama yang harus kalian miliki adalah yang pertama, mahasiswa yang mendaftar adalah mahasiswa yang sedang berada di jenjang semester 4 atau semester 6. Jadi, untuk ISMA tahun depan, yang boleh mendaftar adalah mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Yang kedua, memiliki IPK minimal 3 yang ditunjukkan dengan DPS yang berada di stupor masing-masing. Yang ketiga, memiliki nilai tes Inggris minimum 6 untuk IELTS, 78 untuk TOEFL IBT, dan 100 untuk Duolingo English Test. Ini merupakan nilai minimum untuk mendaftar ISMA. Namun, setiap perguruan tinggi luar negeri mungkin memiliki nilai minimum yang berbeda-beda. Informasi lebih lanjut dapat kalian lihat di website ISMA. Yang keempat, surat rekomendasi dari Unpar yang ditandatangani oleh Wakil Rektor. Proses ini nantinya akan dibantu oleh International Office dari Unpar pada saat mendaftar. Itu teman-teman merupakan 4 syarat utama untuk mendaftar ISMA. Persyaratan lainnya yang mencakup batas usia, kewarganegaraan, dan lain sebagainya dapat kalian lihat di Instagram @isma_ri yang nanti linknya akan aku taruh di description box. Selanjutnya, setelah memenuhi semua syarat untuk mendaftar ke ISMA, kita akan dihadapi oleh 3 tahap seleksi. Tahap pertama adalah seleksi berkas. Panitia akan menyeleksi berdasarkan IPK, nilai Inggris, dan esai. Jadi pastikan raihlah nilai setinggi-tingginya untuk IPK dan nilai Inggris, serta persiapkan esai dengan baik agar dapat lolos ke tahap selanjutnya. Untuk esai, nantinya teman-teman akan diminta untuk menjawab 4 pertanyaan yang nantinya akan digunakan panitia untuk dapat mengenal teman-teman dengan lebih dalam. Tahun ini, terdapat tahap seleksi tambahan yang pada tahun sebelumnya tidak muncul, yaitu tes kebangsaan. Tes ini merupakan tes yang bertujuan agar panitia dapat melihat sudut pandang serta pendapat kita mengenai beberapa kondisi sosial di Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tes kebangsaan ini relatif mudah dan soalnya berbentuk pilihan ganda. Untuk dapat menjawab dengan baik, teman-teman hanya butuh konsentrasi karena untuk tes ini kita cukup menjawabnya berdasarkan opini masing-masing. Kemudian, masuk ke tahap ketiga dan yang terakhir yaitu tahap wawancara. Tahap ini merupakan ajang bagi teman-teman untuk menunjukkan kualitas yang dimiliki sebagai salah satu calon dari ISMA awardees. Sebagai gambaran, tahap wawancara akan dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi, persiapkanlah kemampuan bahasa Inggris teman-teman dengan baik. Untuk durasi waktu wawancara itu relatif berbeda setiap orang. Namun, estimasi durasi dari tahap wawancara tahun ini adalah 30 menit. Pertanyaan yang ditanyakan hanya akan berada di seputar esai dan tentang diri masing-masing. Nantinya, setelah teman-teman berhasil melewati ketiga tahap seleksi, selamat, teman-teman akan sukses terpilih menjadi salah satu dari ISMA awardees. Tahun ini, dari 7.051 pendaftar, hanya ada 1.155 mahasiswa yang terpilih. Setelah teman-teman mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang segala persyaratan dan tahap seleksi yang harus dilewati, karena aku mau cerita alasan kenapa aku daftar ISMA. Semenjak awal aku melihat salah satu teman SMA yang melanjutkan studi ke luar negeri, aku ikut termotivasi untuk ikutan ke luar negeri.
Karena aku tahu bahwa untuk studi S2 ke luar negeri itu tidak mudah, aku berniat untuk memilih student exchange. Lalu kebetulan waktu itu di bulan Desember 2021, International Office Unpar mengadakan acara live Instagram bersama salah satu ISMA awardees dari Unpar. Ketika mendengarkan cerita pengalaman dan testimoni saat ia berada di luar negeri, aku semakin termotivasi untuk pergi. Setelah live berakhir, aku menyempatkan waktu untuk research tentang ISMA dan melihat daftar perguruan tinggi luar negeri beserta mata kuliah yang ditawarkan. Setelah memiliki tekad bulat untuk mendaftar ISMA tahun selanjutnya, itu tahun 2022, aku memutuskan untuk mulai belajar bahasa Inggris. Selain dari cerita pengalaman ISMA awardees yang live waktu itu, salah satu alasan mengapa aku daftar ISMA adalah aku memang pengen ke Amerika dan ngomong Inggris sehari-hari. Karena dari dulu aku memang bercita-cita untuk ke Amerika dan berpendapat bahwa bisa ngomong Inggris dengan lancar itu keren banget. Itu juga alasan kenapa aku sebenarnya memilih Amerika sebagai pilihan pertama dan Kanada sebagai pilihan kedua. Jadi aku memilih negara-negara yang memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Ditambah dengan ilmu baru yang akan aku dapatkan dengan mengambil mata kuliah yang jauh berbeda dari jurusanku, serta beasiswa yang fully funded, semuanya dibiayai oleh pemerintah, menambah alasan dan keyakinanku untuk mendaftar ke ISMA. Jadi begitu teman-teman alasan kenapa aku daftar ke program ini. Buat teman-teman yang punya cerita motivasi yang sama, yang berbeda, atau mungkin belum dapat motivasi untuk daftar, selanjutnya aku akan bahas apa yang harus dipersiapkan dari sekarang sambil menunggu pendaftaran ISMA tahun depan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan sekaligus bagian paling penting dari video ini adalah bagaimana tips dan trik buat teman-teman daftar ISMA dan bisa lolos. Pertama-tama adalah nilai English Proficiency Test. Sambil menunggu pendaftaran ISMA tahun depan, teman-teman bisa curi start dari sekarang untuk belajar bahasa Inggris. Teman-teman bisa pilih antara Duolingo English Test, TOEFL, atau IELTS. Saran dari aku adalah pilihlah TOEFL atau IELTS. Tahun ini aku menggunakan Duolingo, tapi kenapa aku merekomendasikan kalian, teman-teman, untuk ambil TOEFL atau IELTS adalah karena persaingan Duolingo English Test sangat ketat. Duolingo tergolong lebih murah karena hanya sekitar Rp700.000, sehingga banyak orang memilih Duolingo. Namun, justru ketika ada perguruan tinggi luar negeri yang tidak menerima Duolingo, peminatnya akan cukup sedikit, sehingga akan mengurangi saingan teman-teman. Tapi, kembali lagi ke strategi dan rencana kalian ya teman-teman. Hal kedua adalah tingkatkan nilai IPK. Buat angkatan 20, artinya teman-teman harus siapkan IPK di semester 5, dan untuk angkatan 2021, siapkan IPK di semester 3. Semakin tinggi IPK itu semakin baik, jadi siap-siap untuk extra effort di semester depan. Nilai Inggris dan IPK merupakan dua hal yang penting yang dapat membuat teman-teman lolos tahap seleksi berkas. Namun, tidak juga menjamin jika teman-teman mendapatkan nilai tinggi akan otomatis lolos seleksi berkas. Hal lain yang dapat mempengaruhi adalah jumlah saingan serta pemilihan perguruan tinggi luar negeri. Jangan lupakan juga esai yang merupakan syarat seleksi. Pastikan teman-teman jadi diri sendiri serta cantumkan prestasi dan cerita kalian di esai. Dan yang terakhir adalah jangan pernah berhenti untuk research dan mencari informasi. Sekarang, informasi yang beredar sudah banyak tersebar di berbagai media sosial, mulai dari YouTube, Line Open Chat, Telegram, website ISMA, sampai website perguruan tinggi luar negeri pilihan kalian. Dari sumber-sumber tersebut, teman-teman bisa dapetin tips dari awardees tahun lalu, serta informasi lainnya yang dapat membantu teman-teman untuk mengatur strategi untuk ISMA tahun depan. Intinya, pastikan teman-teman terus memperkaya diri dengan informasi. Oke teman-teman, sekian video tentang ISMA dari aku. Terima kasih udah mau menonton sampai akhir. Pokoknya semangat buat teman-teman semua yang mau daftar ISMA tahun depan. Semoga bisa dapetin hasil yang terbaik. Aku pamit undur diri. Ditunggu ya jadi ISMA awardees tahun depan. Sampai jumpa.